Sudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Ada dua hal di situ. Oh ya, saya jadi naga nanti terekam kalian semua. Cinti lalu, terima kasih saudaraku. Oke, ada dua hal di situ. Setelah Yudas meminum cawan itu, dia dipenuhi dengan iblis. Tetapi ingat bahwa dia ada di samping Yesus. Yesus. Yesus bilang begini, apa yang kau ingin perbuatilah. Dengan segera. Ada dua opsi di situ. Kau ikut setan atau ikut saya. Tuhan memberikan free will-nya untuk orang ini. Dia memilih atau bagaimana? Ternyata dia memilih akar dari semua Kejahatan. kejahatan, yaitu cinta akan Uang. Dia memilih 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Yesus bilang begini, apa yang ingin kau lakukan, lakukanlah segera. Engkau tahu, engkau adalah muridku. Tetapi ketika engkau dikuasai oleh setan, engkau harus memilih di sini. Kau ikut siapa sekarang? Tuhan itu sangat murah hati. Dia memberikan kita opsi untuk memilih. Tetapi ketika kita tidak menggunakan free will kita, kebebasan kita, free will, kehendak bebas kita, dengan tanggung jawab, hasilnya seperti Yudas. Dia lebih memilih akar dari kejahatan. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dia menyimpang dari imannya karena dia ikut akar dari segala kejahatan, yaitu cinta akan uang. Dan ada orang-orang Kristen yang menganggap ibadah sebagai sumber keuntungan. Ayat 5-nya Nona. Orang-orang seperti ini tidak ada lagi kebenaran di dalam hidupnya menurut Santo Paulus. Ayat 5-nya, bab yang sama. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Yang menganggap ibadah itu sumber keuntungan. 1 Timotius 6 ayat 5-10. Cynthia. Oke. Mereka yang menganggap ibadah sebagai sumber keuntungan adalah mereka yang tidak punya lagi, yang sudah kehilangan kebenaran dan akal sehat. Karena itu akal sehat sudah hilang, kebenaran sudah tidak ada lagi, dan mereka hanya menganggap ibadah itu sebagai sumber keuntungan. Makanya terjadi cecok di antara denominasi. Berapa kali kita lihat di VT, saya bilang malu-maluin kekristenan. Pendeta satu tidak mau keluar dari sini, dia di situ. Pendeta satu labrak dengan pendeta yang lain karena tidak mau meninggalkan itu. Karena itu mereka yang kehilangan kebenaran, tidak lagi akal sehat yang dipakai, yang menganggap ibadah sebagai sumber keuntungan. Baca ayat 6-nya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Tetapi rasa cukupnya di mana? Ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Pendeta yang baik hati jangan cari untung. Karena kita nanti ayat 7-nya. Mati, datang tidak bawa apa-apa, pulang juga kosong. Ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Karena itu ayat 9. Orang-orang yang mencari kekayaan dalam pengertian ini dan menggunakan ibadah itu, masih dalam konteks yang sama. 9 ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menggelamkan manusia ke dalam
keruntuhan dan kebinasaan. Kalau itu pecah. Kita kembali ke Yudas tadi. Kembali ke Yohanes 13 ayat 27. Kamu kalau kalian bunyi krek kan saya potong kuku jadi. Yohanes Kan tidak 13 salah ayat berapa, sih Romo? ini. Yohanes 13 ayat 27. Kau tuh lupa kah? Ini anak satu. Makan banyak coklat. Makan coklat ya teman-teman, itu bagus untuk ingatan. Oke. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tapi rasul yang lain mereka pikir Yudas buat apa? Lanjut sedikit ayat. 28. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Lanjut. 29. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Bayangkan, ingat cukup. Sekarang kita sandingkan dengan Yudas menyesal. Tadi yang tanya, Supermom, Yudas menyesal. Engkau tahu bahwa Yudas menyesal? Dia punya free will untuk menyesal. Tetapi sudah terlambat. Tetapi penyesalan ini tidak membawa dia kepada Yesus, tapi membawa dia kepada keputusan yang gratis dalam hidup. Matius 27 ayat 3-5, kita omong tentang Yudas yang sangat manusiawi, merasa bersalah, menyesal. Tetapi persoalan, setelah dia menyesal, dia tidak ke Yesus. Ini jadi persoalan. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dia mengembalikan akar dari kejahatan, yaitu uang. Lanjut sedikit. Dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Oke, Tetapi sekarang sudah menyesal, ayat 3-nya. Sekarang ayat lanjut dia omong tentang, "Aku telah berdosa, telah menyerahkan orang yang tidak bersalah." Dia tingkat penyesalan itu tingkat tinggi sekali. Sampai merasa bersalah, berdosa. Lanjut. Tetapi mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri, jawab imam itu. Ayat 5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Supermom, engkau bayangkan kalau Yudas dia pergi peluk Yesus walaupun tidak bisa merubah hukuman yang telah dijatuhkan kepada Yesus. Kalau dia pergi ke Yesus dan minta maaf dan minta ampun, apa yang terjadi pada saat itu? Pasti dimaafkan. Apakah Allah tidak mengampuni? Pasti diampuni, Pak. Tapi persoalan dia memilih keputusan gratis, yaitu gantung diri. Ada free will-nya di situ. Dia merasa berdosa, merasa menyesal. Karena itu penyesalan dia membawa dia kepada opsi gratis, keputusan gratis, yaitu bunuh diri, gantung diri. Tetapi ketika free will-mu penuh dengan tanggung jawab, Yudas pasti pulang dan minta maaf kepada Yesus. Sejarah akan berubah. Artinya begini Pak, siap. Terima kasih banyak periniannya. Pertanyaan tadi sebenarnya pertanyaan untuk pengetahuan kami umat awam. Artinya begini, free will itu sebenarnya harus disandingkan dengan tanggung jawab. Ya, Pak. Tanggung jawab imanmu harus menyertai
kebebasan. Siap. Ya, Pak. Contoh Artinya, dari rumah toh, engkau dapat gaji super mom. Engkau bilang minum moke, beli moke atau tas anak, beli moke atau tas anak. Bayangkan kalau Iya, ya kan betul. begitu toh, hal-hal paling kecil Iya. sederhana di rumah kak. ya sangat, sangat. Artinya kan begini, Pak. Kita hidup di dunia yang sekarang ini kan, yang ditawarkan teman-teman terpisah dengan ajaran yang sekarang ada ini kan lebih kepada iman kenyamanan dan iman sosial yang terjadi saat ini. Ya, saya ini, Pak Ter, free will ini kan termasuk juga tafsir bebas itu kan free will, Pak. Iya, sekarang oke, Sekarang- tafsir bebas. Tadi doktrin bebas, dia sampai pakai lagi karena konsep kebebasan adalah pertemanan dengan dunia membuat Yudas seperti itu. Free will dalam pengertian doktrin membawa orang juga dalam pengertian tafsir suka-suka, sedangkan kitab suci larang tafsir suka-suka. Kalau kita dalam 2 Petrus 3 ayat 15, larangan untuk tafsir bebas, mari uji. 2 Petrus 3:15. 2 Petrus 3:15. Oke. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu yang beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat Mari uji, tahan yang dulu. Doi koil. Salve Romo, tolong bahas konsili tertentu ada poin. Itu poin 30, poin 25 engkau bisa baca sendiri. Itu konsili mengatakan jangan menjadi batu sandungan untuk orang lain yang mau kasih persepuluhan. Dan itu untuk bantuan gereja-gereja, tidak ada hubungan dengan persepuluhan. Yang kedua, kalau konsili gereja Katolik minta persepuluhan atau apapun, itu dia punya hak secara biblis karena dia melanjutkan ritus Melkisedek. imam. Tidak usah repot-repot dengan Protestan bilang konsili. Itu urusan konsili gereja Katolik punya. Kalau dia mau bilang persepuluhan ada dalam gereja Katolik, ya itu urusan dia karena dia punya hak persepuluhan secara biblis. Ya, sudah dijelaskan berulang kali tema ini, tapi tidak pernah dimengerti oleh Protestan. Baca poin 25 artikel ke-25, di situ nanti akan ditemukan tentang persepuluhan. Dan baca baik-baik persepuluhan untuk apa. Dan kau jadi batu sandungan untuk orang lain yang mau kasih persepuluhan untuk bantu gereja. Ada persyaratan semuanya di sana. Dan yang kedua, iri hati ke Protestan ketika di Konsili Trente, orang-orang yang punya hak persepuluhan secara biblis mendapatkan persepuluhan. Daripada pendeta tidak ada hak biblis dapat persepuluhan, lebih baik Katolik, imam Katolik walaupun dia tidak pernah menuntut sekarang, ya kita bilang menuntut sekarang persepuluhan dan lain sebagainya, dia punya hak persepuluhan. Teman-teman Katolik masuk KGK, apa itu persepuluhan, daripada kamu hanya dengar Protestan komen, kamu datang ke sini, kamu framing Trente dan semuanya, baca dokumen baik-baik toh daripada saya jelaskan terus-terus. Oke, lanjut mari uji. Tadi ayat adik baca ulang. Ayat 15 ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, Tahan kita. dulu. Romo Cafe, gerejamu dan kamu usahakan dulu supaya tingkat kejahatan di Kolombia berkurang. Jangan bilang di Kolombia. Jangan bilang, di sini kesadaran imannya tinggi. Hanya kelompok politik, mafia dan lain, kita tidak ada hubungan dengan gereja. Dan yang kedua, jangan jauh-jauh. Lihat saja basis-basis Protestan itu korupsinya tinggi di Indonesia. Betul. Jangan kau bilang Kolombia, Oke, lanjut, baca kembali. Banyak setan sudah mau masuk. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang terkasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakannya kepadanya. Dalam semua surat-suratnya ayat 16. Oke.
Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkan menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Pokoknya Calvin, pengacara dia bilang double predestinasi. Luther bilang sola gratia sola fide. Itu tafsir suka-suka surat-surat Paulus. Ini hasilnya seperti ini. Tuhan kita bukan Tuhan yang otoritas, tepatnya. Kenapa? Dia memberi kita, artinya Pak gini, Tuhan kita ini kan bukan Tuhan yang otoritas. Otoriter. Otoriter, Bukan ya. Tuhan yang otoriter. Engkau bilang. Iya. Hati-hati, Siap, otoritas salah. itu baik. Otoritas itu baik. Tapi otoriter yang kau maksudkan. Siap, salah. Artinya bukan otoriter, toh, Pater. Artinya dia Tidak. beri kita kebebasan untuk memilih dan mencari kebenaran. Karena Iya. kita punya otak, punya kemampuan menelusuri kebenaran itu sebenarnya. Karena itu dia mau semua orang selamat. 1 Timotius 2 ayat 4. Dan sampai kepada apa? Mari uji. 24. Tidak, 1 Timotius 2 ayat 4. 1 Timotius 2 ayat 4. Ayat 4 atau 24? Ayat 4. 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Supermom, sampai kepada pengetahuan, memperoleh pengetahuan akan Kebenaran. dan untuk sampai kepada pengetahuan akan kebenaran, dia butuh gereja sebagai dasar dan tiang penyokong penyangga kebenaran. 1 Timotius 3 ayat 15. 1 Timotius 3 ayat 15. Saya tidak mengerti mereka serang sampai urus Kolombia, urus apa. Saya ajar orang Indonesia Katolik punya ajaran, mereka yang panas. Bagaimana? Oke. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang Gereja hidup. Maria Puji, jemaat diganti gereja. Oke. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bahwa orang yang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Tidak ajar suka-suka, yang lain datang tadi malam mimpi, Roh Kudus bisik, ajar yang benar. Bagaimana? Sedangkan Paulus gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Pelbagai nubuat harus diteruskan, dipertanggungjawabkan oleh gereja, bukan oleh mimpi. 1 Timotius 3 ayat 10 Nona. 10-11. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap semua nubuat, hikmah? Gereja atau kita atau masing-masing kita? Mereka juga harus diuji dahulu. 1 Baru Timotius Tiga. Efesus 3 ayat 10. Oke. Supaya sekarang oleh gereja diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Apa itu ragam hikmat? Ayat 11. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maksud abadi. Apa artinya maksud abadi? Kekal. Kekal. Karena itu di dalam Matius 28 ayat 20 dia suruh apa? Karena maksud abadi, maka apa yang harus diajarkan? Matius 28 Ayat 20.
20, oke. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku Tahan dulu, menyertai jangan dulu. kamu. Mari, jangan dulu. Karena tadi maksud Oke. abadi, maka kamu harus ajarkan semua perintah-perintah itu, dan ketahuilah, karena itu maksud abadi, maka ketahuilah. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Atau sampai kepada datangnya Luther, datangnya Calvin, Zwingli. Sampai akhir zaman, maksud abadi itu harus terus diwartakan oleh gereja. Ini jadi persoalan. Saya tidak mau katakan bahwa Protestan tidak benar dalam pengertian. Saya bilang setengah pembenaran. Pembenaran itu harus utuh. Kebenaran itu harus utuh. Jangan jalan pincang. Kalau kalian mengenal Tuhan, kalian melakukan seluruh perintahnya. 1 Yohanes 1 Yohanes coba 2 ayat 3 sampai 5. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 5. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku Lanjut. mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tahan dulu. Orang yang tidak mau melakukan perintah Allah adalah seorang pendusta dan di dalamnya kebenaran? tidak ada kebenaran. Dose, engkau garis bawahi kata ini dulu ya. Engkau tahan di situ, engkau tampung itu. Pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Lanjut sedikit. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Yesus memerintahkan, terimalah Roh Kudus. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosa yang diampuni, kamu suruh mengaku langsung kepada Tuhan Allah. Yesus bilang, dagingku adalah benar-benar makanan, kalian bilang simbol. Yesus bilang perintahnya kepada Yohanes, inilah ibumu dan inilah anakmu, dan mulai saat itu murid terkasih itu membawa Maria ke rumahnya. Kamu bilang, Maria tidak terberkati. Maria ada banyak anak. Maria begini. Yesus suruh Yohanes terima sebagai mama dan bawa ke rumahmu. Kamu tidak mau bawa. Yesus bilang begini, Petrus, gembalakanlah domba-domba. Semua dombaku digembalakan oleh engkau. Kalian bilang Petrus tidak ada guna. Maka mereka adalah pendusta. Dan kebenaran tidak ada pada mereka. Karena tidak mau melakukan perintahnya Tuhan. Yesus memberikan terminologi yang bagus sekali. Definisi iblis adalah mereka yang tidak ada kebenaran dan pendusta. Di dalam Yohanes 8 ayat 44, definisi iblis menurut Yesus. Yohanes 8 Ayat 44. ayat 4. Oke. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Tahan dulu. Tidak hidup dalam kebenaran. Lanjut. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Saya tidak mau banyak Gojo. Tadi 1 Yohanes
Yohanes yang sama yang tulis 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 5 katakan bahwa mereka yang tidak melakukan perintah Tuhan adalah pendusta dan kebenaran tidak ada pada mereka. Pendusta. Dan Yohanes yang sama mendefinisikan, Yesus mendefinisikan iblis, bapamu adalah iblis karena di dalam iblis itu tidak ada kebenaran dan dia adalah pendusta. Jadi kebenaran kita yang mengenal Allah adalah melakukan semua perintahnya. Karena itu Yesus meninggalkan semua perintahnya. Di dalam Kisah 1 ayat 2, dia menyerahkan seluruh perintahnya kepada para rasul oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, di dalam Matius 28 ayat 20, dia suruh, pergilah dan ajarkanlah segala yang kuperintahkan dan ketahuilah bahwa aku menyertai kalian sampai akhir zaman. Pertanyaan, karena itu, saudara-saudariku Protestan, carilah kebenaran dalam totalitasnya. Jangan setengah-setengah. Dan juga jangan mencari pembenaran di dalam Alkitab untuk mendukung doktrin subjektifmu. Karena kebenaran itu hanya satu. Carilah kebenaran dan kebenaran akan membebaskanmu. Dan Paulus bilang dalam Filipi, dengan berkata yang benar, apakah aku akan menjadi seteru, menjadi musuhmu? Saya tidak mau mengatakan bahwa kalian tidak benar. Saya mengatakan bahwa kebenaran itu punya totalitas dan satu. Dan masih hidup di dalam setengah pembenaran. Carilah keutuhan kebenaran. Jangan yang ini kamu pakai, yang ini kamu buang. Contoh kecil. Kebenaran Tritunggal Maha Kudus di dalam sakramen rekonsiliasi di dalam Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kalian, mengembuskan Roh Kudus dan mengatakan, terimalah Roh Kudus. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Karena itu, rekonsiliasi adalah mandat Tritunggal Maha Kudus. Pengampunan dosa adalah mandat Tritunggal Maha Kudus. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kalian. Terimalah Roh Kudus. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Paham Tritunggal yang mengatakan Protestantisme yang mengatakan kami Tritunggal, tetapi dalam konteks perintah untuk pengampunan dosa, kalian bilang mengaku langsung kepada Tuhan Allah, maka di sini adalah terjadi kesenjangan pemahaman Tritunggal. Kenapa? Yang suruh menghapus dosa itu penting sekali. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kalian. Terimalah Roh Kudus. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Artinya kesatuan aksi dalam sakramen pengampunan dosa. Dalam rekonsiliasi, sakramen rekonsiliasi. Karena Bapa mengutus aku mengutus kamu. Terimalah Roh Kudus. Jadi kalau mati-matian di luar bilang, kami ini Tritunggal, tetapi mandat Tritunggal tidak dilakukan, bagaimana? Ini menjadi persoalan. Kalau diteruskan, yang sudah ajaran-ajaran yang sudah ditemakan dalam Konsili Trente, contoh, kalau diteruskan, itu namanya pembangkangan. Worried about flight ticket prices? Download the Maria, engkau mute-kan dulu. Engkau ada. Ya teman-teman, seperti itu ya, maksudnya dalam pengertian ini. Oke, frater. Bu Arum, jadi... Hola, Padre. ¿Cómo está, Padre? Yo, muy bien. Buenos días, no es buenas tardes. Buenas tardes itu selamat sore setelah jam 12. Buenos días, Ah, sí, selamat sí, pagi. bueno, listo. Perdón. Listo. Oke, listo atau perdon. Oke, bisa. Sí. Jangan bilang Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu, Joy Reader selalu mau pakai kisah 19 nih. Engkau ada Bruder Marcel dulu. Oke, Cynthia, Supermom, kira-kira sudah bisa mengerti dalam pengertian itu? Iya, mengerti sekali Pater. Mengerti. Romo, Ini hanya Cynthia, oke. supaya Pater iya. Romo, terus keluar ilmunya saja. Saya hanya memancing saja. berarti Pater ini Pater. Kalau begini Pater, ini kita analoginya begini Pater. Kalau sudah dengar ulang-ulang, belajar lagi, katanya belajar teologi, ya toh, punya pengetahuan tentang teologi, tetapi tidak mau mencari tahu kebenaran, apalagi asal-usul tentang kebenaran, tapi mengklaim dirinya benar. Ya, Paulus bilang, Mengklaim. kau tidak usah repot lagi dengan dia. Bantu dulu, Titus
3 ayat 9 sampai 11, mari uji. Paulus bilang, kau tidak usah repot lagi dengan dia, tinggalkanlah dia. Bidat yang terus-terus kau jelaskan tidak mengerti, kau tidak usah repot lagi dengan dia. Titus 3 berapa? Ya, ya, tersegantung mau frater sah. Maria, engkau istirahat kah? Engkau jadi moderator. Oke. Titus Oke, 3 oke. ayat 9 Oke, baik. sampai 11, frater. Oke, 9 sampai 11 ya. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang BODOH. Persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Oke, itu panggilan untuk yang kau selalu jelaskan tidak mengerti, kau tidak usah repot dengan dia lagi, super mom, oke? Tetapi 1 Timotius 2 Timotius, frate, 2 Timotius 2 ayat 23 mulai dari sampai 26 untuk mereka yang mau belajar. Banyak tuh DOS di bawah Om Tauriel, orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau tahu tentang kebenaran. Kita harus lebih tabah untuk mereka. Tetapi untuk yang bidat tadi 2-3 kali kau jelaskan tidak mau ikut yang sama omong tentang PMP lagi, patung Maria Paus, tidak usah repot lagi dengan mereka. Tetapi banyak Protestan yang mau belajar yang benar. Ketika saudara-saudari kita yang Protestan yang mau belajar yang benar ini, Paulus meminta sikap kita seperti ini. 2 Timotius 2 ayat 23 sampai 26. Brother. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang BODOH dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Frater, ada iblis yang baru tai bilang semulut besar. Ya biasa dong. Biasa kalau sudah panas. Tapi kita harus sabar Artinya karena begini. mungkin Nah, artinya mereka kan masih- begini, Pak ya. Yo. Artinya kan begini. Mereka benar-benar memakai free will-nya, toh, Pak ya? Free will Hanya untuk jangan tersesat, sampai Pak, mereka ya? pakai seperti Yudas bergantung diri. Semoga mereka pakai free will untuk kembali ke Yesus, jangan bergantung diri. Kita omong begini mereka bilang mulut besar untuk tema Mariologi lagi ini ad hominemnya kepada Bunda Maria, ini ngeri sekali ya mereka. Engkau jelekan saya tidak apa, tapi jangan sentuh mama. Yang orang begini kita langsung kasih naik sebenarnya. Ya Cynthia, oke Cynthia, silakan. Berarti kalau yang saya tangkap dari semua penjelasannya itu tuh kan yang selama ini saya tahu doktrin saya itu kan Tuhan datang tidak membawa agama ya Romo ya. Tetapi setelah saya mendengarkan semua dari tadi yang maksudnya dibicarakan dari semua firman-firman. Tahan dulu Cynthia, jangan bilang begini. Ya. Frater, engkau bantu di Matius 5 ayat 20. Engkau bantu di 5 ayat 20. Ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih besar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kita membaca tafsir baik, penting sekali. Kalau kehidupan agamamu
tidak lebih baik daripada orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti di sini ada hidup keagamaanmu. Bisa mengerti, Cynthia? Engkau bisa mengerti? Kita Berarti, sanding. maksudnya berarti Tuhan Yesus datang Ada itu gerejanya, dengan ada agama gerejanya. ya Romo. Ada gerejanya. Oh iya itu yang saya luput. Makanya Romo. sekarang Paulus, pertobatan Paulus dari Yudaisme ke kekristenan. Galatia 1 ayat 13 berarti mulai. Ketika aku masih di dalam agama Yahudi, dia bilang begitu. Berarti sekarang agamanya yang baru, kekristenan itu sebuah agama. Karena ketika aku masih di dalam agama Yahudi, dia bilang. Kisah apa Romo? Galatia 1 ayat 13 mulai. Galatia 1 ayat 13. Oke. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Sekarang dia pasti hidup di agama yang lain kan? Dia kan ngomong pakai perbandingan agama. Kalian tahu bahwa hidupku waktu itu di dalam agama Yahudi dia buat apa? Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha Gereja Allah dianiaya, artinya gereja ini suatu agama yang baru. Bagi Paulus itu agama yang baru sebentar. Oke, lanjut. dan berusaha membinasakannya. Dan berusaha membinasakan. Lanjut. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Lanjut, frater. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ lagi kembali ke Damsyik. Oke, ini penting sekali. Ketika aku dalam agama Yahudi dan ketika aku dipanggil untuk keluar dari keyahudian dan masuk ke mana? Ke Kristenan. Jadi kita harus mengerti di situ. Jadi Cynthia, daripada engkau harus mengerti yang pertama, Yesus mulai sebagai orang Yahudi, oke, taat kepada hukum Taurat. Karena itu di dalam kekristenan, di dalam gereja perdana, kalau kita baca kitab Kisah Para Rasul, kita akan menemukan bahwa gereja perdana, orang-orang yang ikut Kristus yang pertama bisa disebut Nazareno, yang bisa disebut jalan baru, karena Yesus bilang aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan juga dalam pengertian ini pengikut Kristus, nanti jadi Kristen, dalam pengikut Kristus dalam pengertian Kristen di dalam Kisah Para Rasul itu sendiri. Jadi punya banyak nama ya. Agama yang baru itu adalah sekte dari Yahudi bagi orang Yahudi, tapi punya nama yang pertama Nazareno, pengikut Yesus dari Nazaret. Yang kedua jalan baru, dan yang ketiga punya nama lain, yaitu adalah rumah Daud yang baru. Dalam pengertian setelah itu nanti masuk pada kekristenan di dalam Kisah Para Rasul. Pertama kalinya disebut Kristen di Antioquia. Dan itu perjalanan panjang, Cynthia. Jadi tidak mudah ya untuk memahami kekristenan dalam konteks sejarahnya. Cynthia, jadi kalau memang bilang para rasul tidak beragama dalam pengertian itu, kenapa Paulus keluar dari agama Yahudi dan masuk ke Kristen? Kalau relativisme dalam pengertian semua agama sama, kekristenan sama, kenapa Paulus tidak tetap bertahan di dalam Yudaisme? Atau kenapa para rasul tidak bertahan dalam Yudaisme? Kenapa mereka disebut Kristen? Kenapa harus ikut Yesus?
Iya, ini yang saya miss Romo. Iya, ternyata ada di ayatnya ya bahwa Ya, agama itu. Mm-mm. ya, Paulus dari agama Yahudi ke agama Kristen, ke Kristenan. Begitu. Mungkin ada yang lain, Cinta, lanjut. Dan kekristenan yang dimaksud Romo itu yang kapan hari saya pernah tanya itu kalau yang diartikan dari dalam bahasa Yunani itu istilahnya Katolik itu ya Romo ya. Oke, kekristenan yang sejati, Katolik. Oke, kita tidak bisa memungkiri kekatolikan dalam pengertian dua ya, aspek doktrinal dan teritorial. Apa itu kekatolikan doktrinal? Ajarkanlah semua yang saya perintahkan. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah, baptislah, dalam pengertian itu. Jadi yang kedua, kekristenan doktrinal, kekristenan jadi saksi. Jadilah saksi di seluruh dunia, Yudea, Samaria, Galilea, sampai ke ujung dunia. Doktrin yang sama ada di seluruh dunia, dan di seluruh dunia punya satu. Makanya ini namanya kesatuan doktrinal, totalitas doktrinal, kekatolikan dalam doktrin. Ajarkanlah semua yang saya ajarkan. Makanya Katolik artinya universal. Universal artinya berasal dari Latin unus dan versus. Unus artinya satu, versus artinya mengelilingi. Ya, semua yang dikelilingi punya satu, dan satu ini ada di sekeliling, di seluruh dunia. Makanya dalam Roma 1 ayat 8, aku bersyukur kepada Allah karena kabar tentang imanmu telah tersebar di seluruh imanmu. Frater bantu dulu, Roma 1 ayat 8, kabar tentang imanmu. Pertama-tama, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Doktrin iman ini telah tersebar di seluruh dunia ketika Paulus menulisnya kepada gereja Roma. Dan seluruh jemaat, nanti Frater ganti jadi gereja di dalam Roma 16:16, menyalami Roma. Semua gereja Kristus menyalami Roma. Oke. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua gereja Kristus. Seluruh gereja Kristus yang ada di dunia menyalami Roma. Itu satu-satunya surat kepada gereja Roma. Tidak ada di tempat lain. Ini penting sekali. Cintia, jadi kekatolikan doktrinal, seluruh doktrin tentang iman yang satu ini ada di seluruh dunia. Seluruh dunia. Ajaran yang sama. Liturgi yang sama. Bacaan harian yang sama. Misa yang sama. Hanya bahasa yang berbeda. Satu. Kesatuan doktrinal. Kesatuan liturgis. Walaupun gereja Katolik punya 24 ritus. Ritus Roma dan ritus Latin. Ritus Latin dan ritus Timur. Tapi mereka tetap pakai bacaan yang sama di seluruh dunia dengan kita. Terpenuhilah, semoga mereka semua satu seperti engkau dan saya adalah satu Bapa. Mereka ada di dalam kita. Dan dalam Yohanes 10 ayat 16, ada juga kawanan, di luar kawanan ini yang harus aku tuntun, supaya mereka mendengarkan suaraku, menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Kapan itu? Yesus serahkan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Iya Romo, gembalakanlah domba-dombaku itu sebenarnya narasi tersebut itu ditugaskan untuk siapa sih Romo? Untuk kita semua atau untuk Romo? Untuk Petrus. Kan maksudnya sekarang kan hamba Tuhan itu kan menamakan dirinya hamba itu karena mereka menggembalakan domba-domba kan Romo, mengumpulkan domba-domba kan, definisinya kan seperti itu ya yang saya tangkap ya Romo ya. Oke, saya mengerti. Engkau pakai Frater pakai surat Petrus kepada para presbiter, 1 Petrus 5 ayat 1 selanjutnya. Petrus tulis kepada para presbiter yang lain, kepada para uskup, para tua-tua yang lain. Oke. Dan dia menasihati Romo ya? mereka. 1 Petrus 5 mulai dari ayat 1. Oke. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus
yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Oke, tahan dulu, Frater Cynthia, hati-hati. Apa nasihat Petrus di dalam surat kepada seluruh penatua presbiter di seluruh dunia? Lanjut, Frater. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Baca lanjut, Frater. Keras itu Petrus. Dia sebagai gembala yang dipercayakan Yesus menulis kepada para gembala yang lain. Menggenapi Yohanes 21 ayat 16, gembalakanlah domba-dombaku. Oke, lanjut lagi, Frater, nasihatnya. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Aduh, lanjut, Frater. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Dan gembala agung ini Yesus ya. Dia mempercayakan di dalam Yohanes 21 ayat 15-17 kepada siapa untuk mengembalakan, Cynthia? Kepada Santo Petrus. Gembala agung Yesus ini mempercayakan kegembalaan di dalam Yohanes 21 ayat 15-17 kepada Santo Petrus untuk mengembalakan. Dan Petrus menulis surat gembala kepada para gembala yang lain. Gembalakanlah. Dan para gembala ini ada di mana? Para presbiter dan para gembala ini ada di mana, Frater? Ayat 9. Pembuktian ada di seluruh dunia. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi seluruh gembala di seluruh dunia, imam di seluruh dunia, presbiter di seluruh dunia mengalami penderitaan yang sama. Tetapi mereka ada di mana? Di seluruh dunia. Petrus menulis surat gembala sebagai gembala yang dipercayakan Yesus kepada para gembala yang lain yang ada di seluruh dunia. Salam dari kawanmu yang terpilih, ayat 13, dan dari anakku Markus. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. Ketika Petrus menulis itu, dia ada di Babylon, nama lain dari Roma, dan sekretarisnya ada di situ juga, yaitu Markus. Karena itu Injil Markus adalah khotbahnya Santo Petrus, kumpulan khotbah dan pengajaran Santo Petrus. Begitu, Cynthia. Jadi kalau pertanyaanmu, saya juga mau bertanya kepada Protestan, para pendeta. Ketika Petrus menulis surat gembala itu, adakah satu pendeta yang menerima surat gembala dari Petrus dalam 1 Petrus 5, di dalam 1 Petrus 5 ayat 1 selanjutnya, 1 sampai 13, apakah di situ ada seorang pendeta yang menerima surat gembala dari Petrus? Cynthia. Ada sih Romo, ya mereka mentabiskan dirinya hamba itu ya berdasarkan panggilan katanya ya. Di mana berdasarkan Panggilan pribadi. Panggilan pribadi. Sedangkan itu bukan panggilan pribadi. Oke, semua kuasa diberikan melalui apa? Oke, kita lihat Kisah 1 ayat 8. Semua kuasa diberikan, Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. bab 2, Roh Kudus turun. Tetapi selanjutnya yang kita namakan suksesi apostolik. Penerusan suksesi ini melalui apa? Kisah 8 ayat 18. Pemberian Roh Kudus melalui apa? Supaya mendapatkan kuasa. Maka pemberian Roh Kudus itu melalui apa? Ketika Simon melihat
bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Oke, cukup Frater. Cynthia, rasul siapa yang menumpangkan tangan kepada seorang pendeta pada saat itu? Karena pemberian Roh Kudus melalui penumpangan tangan rasul-rasul. Rasul siapa yang menumpangkan tangan pada saat itu sebelum tahun 1517 kepada seorang pendeta? Gak ada ya Romo. Semuanya itu kan Ya, sudah, turun-menurun dari Paus kan. Iya, suksesi apostoliknya di situ. Iya, Begitu. saya paham Romo. Nggak boleh asal-asal sembarangan mengeklaim gitu ya Romo. Paulus saja harus ditabiskan oleh gereja. Kisah 13 ayat 2, Frater. Siapa yang menabiskan Paulus? Masih Saulus ya, nanti ayat 9 dia rubah jadi Paulus. Ya, Kisah 13 ayat 2. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Frater, mereka lagi tidur kah? Roh Kudus bisik atau mereka lagi berdoa, berpuasa dan semua? Sedang beribadah dan berpuasa. Berpuasa, tidak main-main. Oke, lanjut ayat 3. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Tapi namanya masih tetap Saulus sampai dengan ayat 9. Setelah pentabisan itu, dia namanya dirubah dari Saulus ke Paulus. Dan saat itulah dia akan selalu dipanggil Paulus, bukan lagi Saulus. Ayat 9-nya, Frater. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia. Oke, artinya mulai saat itulah Saulus dipanggil Paulus. Dia sendiri yang merubah namanya. Oke teman-teman, saudara dan saudariku yang terkasih, Paulus artinya yang kecil, yang hina, yang terakhir. Jadi begitu, nanti itu dijelaskan di dalam 1 Korintus 15 mulai dari ayat 5, di mana Paulus menghormati hierarkinya Kefas. Ketika Yesus bangkit, pertama dia menampakkan diri kepada Kefas, dan yang terakhir kepada dia. Itu penghormatan besar Paulus dalam struktur hierarki. Dia menghormati sekali. Kita belum masuk Galatia 1:18, dia pergi dan tinggal nginap 15 hari mengunjungi Petrus, Kefas. Tetapi di sini di dalam 1 Korintus 15 ayat 5, hierarkinya Petrus, Kefas itu dihormati oleh Paulus. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Oke, ini penting sekali. Kepada Kefas hierarki. Yang pertama, kenapa tidak langsung ke 12 rasul kan? Kenapa Kefas dipisahkan? Bisa mengerti, Frater? Ini hierarkis. Ini penting sekali. Oke, kemudian kepada 12 rasul, setelah itu kepada Yakobus. Silakan. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Oke, sekarang Yakobus, ayat berikutnya. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Uskup Yerusalem, oke, teritori, oke. Sekarang kepada dia, Paulus bilang, saya yang paling hina, yang terakhir ini. Penting banget. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Lanjut, Frater. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Gereja Kristus. Oke, jadi Paulus artinya yang hina, yang kecil. Maka dia bilang dia merasa diri hina dan yang paling kecil karena dia menganiaya gereja Kristus.
Oke, Cynthia bisa mengerti dalam pengertian. Karena itu tidak ada pemberian Roh Kudus dalam suksesi apostolik tanpa penumpangan tangan. Karena itu gereja didirikan di atas dasar para rasul, Efesus 2 ayat 20. Kenapa? Karena pemberian Roh Kudus melalui penumpangan tangan. Pada saat itulah yang namanya transmisi paradosis atau transmisi tradisi, lisan dan tertulis. Efesus 2 ayat 20. Cynthia mungkin agak berat. Frater, lanjut Frater. Ya. Yang dibangun di atas para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Yang dibangun di atas dasar para rasul. Pertanyaan saya untuk Cynthia, dari sekian banyak denominasi Protestan, yang mana yang didirikan di atas dasar para rasul? Karena gereja harus didirikan di atas dasar para rasul. Ayo Cynthia, engkau jawab dulu. Bantu Protestan jawab dulu. Jujur, memang nggak ada Romo. Makanya saya sering bertanya sama kawan-kawan saya yang berbeda, kenapa kok kamu harus fanatik di gereja A, di B, di C, sedangkan kita Katolik gerejanya hanya satu, karena semua, mau kita ke Amerika, mau kita ke Australia kan Injilnya sama semua kan Romo, setiap hari misa harian sampai Sabtu Minggu. Ya jawabannya karena visi misi gereja itu nggak sama dan tidak bisa dipaksakan untuk sama, dengan alasan waktu dulu Abraham aja waktu diutus kan mereka bisa jalan kan Romo. Di situ membuktikan bahwa visi misi itu nggak harus sama gitu loh. Tapi yang penting sama-sama ikut Allah gitu. Ya itu sih Romo. Cynthia, sebentar. Oke, jangan bandingkan dengan Abraham karena Abraham mulai dipanggil dari negerinya. Oke. Kita bayangkan kalau visi misi berbeda. Ketika orang Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, Musa pimpin begini, tahu-tahu yang lain bilang, saya pemimpin baru. Jadi rusak kan? Mereka tidak akan tiba di tanah perjanjian. Karena krisis pemimpin membuat mereka seperti itu. Bisa mengerti? Karena krisis kepemimpinan. Ini jadi persoalan. Karena krisis kepemimpinan, kalau tidak salah, Hakim-Hakim 21, 25. Ketika tidak ada pemimpin, apa yang terjadi? Karena tidak ada satu pemimpin, apa yang terjadi? Hakim-Hakim 21 ayat 25. Hakim-Hakim 21 ayat 25. Pada zaman itu, tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Yang sama, penekanan di 17 ayat 6, dia ulang kembali. Ya, baca sebelum 21, di 17 ayat 6 dia bilang, kalau tidak ada pemimpin, semua orang akan buat sesuai dengan yang dia pikirkan. Hakim-Hakim 17 ayat 6. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Itulah hasil. Setiap orang membuat sesuatu sudut pandangan sendiri, maka lahirlah 60.000 denominasi. Pertanyaan saya untuk 60.000. Kalau saya keluar malam hari ini dari kekatolikan, Cynthia, engkau anjurkan saya, denom mana yang saya masuk? Justru itu Romo, makanya akhirnya saya kembali ke Katolik. Semua jalan Karena saya kelihatan bingung. bagus. Hati-hati, semua jalan yang kelihatan bagus, tetapi ujung-ujung adalah kebinasan. Amsal sudah mengatakan itu, 14 ayat 12. Hati-hati dengan jalan-jalan yang seolah-olah membawa kita kepada enak ya. Coba Frater tolong, kalau tidak salah 14 ayat 12 kalau tidak salah. Oh ya, betul Romo. Oh iya betul. Ada jalan yang disangka orang itu lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Hati-hati, ada jalan yang dianggap lurus tapi ujungnya menuju maut. Maut. Kalau Romo keluar bisa denom baru lagi. Oh ya, saya keluar dan buat denom baru. Maksud tidak saya tanya.
kalau saya keluar malam hari ini, ke denom mana yang saya harus pergi? Itu pertanyaan saya, bukan pergi buat denom baru. Karena sudah ada 60.000 ini, saya mau masuk yang mana kalau itu? Justru itu Romo yang selalu saya bertanya-tanya terus itu dalam hati. Puji Tuhan lah, terjawabkan. Oke, makanya saya bilang relativisme adalah ketidakmampuan, ribuan denominasi adalah ketidakmampuan menemukan kebenaran yang sejati. Karena itu apa yang harus mereka buat? Yaitu mengkanonkan relativisme. Ini penting. Jika kebebasan berdenominasi adalah ketidakmampuan manusia untuk menemukan kebenaran Kristen yang sejati, maka pencarian itu menjadi pengkanonisasian relativisme. Semua orang berpikir bahwa dia benar. Ini menjadi persoalan. Ini dalam satu kritik ke dalam sebuah teologi pluralisme denominasi. Jika kebebasan berdenominasi adalah ketidakmampuan manusia untuk menemukan kebenaran iman yang sejati dan satu, maka pencarian itu menjadi pengkanonisasian relativisme. Halo Romo, berarti benar dong. Romo, selamat malam. Berarti benar dong yang tadi 2 Timotius itu kepada Romo, buat Romo Luther ya, Romo. 2 Timotius 23 sampai 26 itu. Yang apa, hindari soal-soal yang dicari yang tidak layak. Kan Romo Luther kan menentang. Maksudnya buat keributan dikit gitu. Mencari-cari. Berarti benar dong ya. Tepat apa yang dikatakan di 2 Timotius 2 23 sampai 26. Oh ya, 23-nya. Benar enggak? Perkara-perkara yang BOD. Berarti benar ya Romo ya. Sudah diramalkan sebelum. Sudah sangat jelas. Sudah diramalkan di dalam Frater kisah 20 mulai dari 28 sampai 32. Ganti ini penilik jemaat dengan uskup, oke. Kisah 20 ayat 28 sampai 32, ganti penilik jemaat dengan uskup, episkop. Oke, 28 sampai 32 ya. Yep. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi uskup untuk menggembalakan gereja yang olehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri. Ingat, garis bawahnya. Bahkan dari antara kalian sendiri akan muncul akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Kisah 20 ayat 28 32. Sudah sangat jelas. Roma lebih parah lagi. Roma keras sekali. Frater bantu dulu. Roma 16, 17, 18 lebih keras lagi. Orang ini hanya pikir mereka punya perut, bukan Yesus. Ya. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Menimbulkan perpecahan dan godaan. Apa yang dibuat oleh Luther? Menimbulkan perpecahan dan godaan. Lanjut. Sebab itu hindarilah mereka. Hindarilah mereka. Karena ayat 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri.
Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Hai, Mikel tadi Roma 16, 17, 18 mereka ini nih. Kamu cari ayat ini bukan pergi untuk serang orang supaya untuk belajar. Untuk memberitahu Romo. Untuk memberitahu yang benar. Oke. Oke, karena itu ketika ada yang bilang, yang diurapi ada di sana, yang diurapi ada di sini, kamu jangan ikut. Yesus sudah, sebelum semuanya terjadi, saya sudah mengatakan itu. Matius 24 ayat 23 sampai 25 lah. Kalau ada yang bilang, 23, 25. saya diurapi Roh Kudus untuk sembuhkan, iya, kasih patah rantai, jangan ikut, Yesus bilang. Matius 24 ayat 23 sampai 25 lah. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Oke, tahan dulu, Sebab Frater. Mesias- Mesias artinya Kristus. Artinya Kristus artinya yang diurapi. Karena itu ada yang bilang, saya diurapi tadi malam, Roh Kudus mengurapi saya. Urapan ini dari Roh Kudus. Yesus bilang, kau jangan ikut. Ada yang bilang, yang diurapi di sana, yang diurapi di sini, kamu jangan ikut. Lanjut, Frater. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, Oke. Lanjut. sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Dan Yesus bilang, saya sudah mengatakannya. Lanjut, Frater. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Camkan Katolik. Jangan ikut begitu. KKR di sana, KKR di sini. Itu KKR tuh. Yang begitu-begitu, yang di ujung-ujung jalan apa semua tuh. Yesus sudah protes semua tuh. Yesus sudah kritik di dalam Matius 6 ayat 5. Yang di tikungan-tikungan jalan tuh. Yesus sudah omong semua seperti itu tuh. Kamu masih ikut-ikut lagi kah? Saya ikut Romo sampai kejar-kejar pendeta Romo. Ini Yesus bilang begini nih. Frater. Ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Oke, Cynthia, kata-katanya banyak atau tidak? Sedikit kata-katanya. Apanya Romo? Kalau yang lagi doa di tikung-tikung jalan tuh, yang KKR sana sini tuh kata-katanya haleluya, begitu banyak ya. Banyak Oh, suami ayat saya 7. sampai protes karena lagunya diulang-ulang terus. Ayat 7 itu seperti ayat 7 tuh. Makin mereka pikir makin banyak kata Tuhan Allah dengar mereka kan? Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa mereka karena banyaknya kata-kata, doa akan dikabulkan. Kamu belum kasih persembahan itu Kak Cynthia, jadi doa makin panjang. Atau yang kotak persembahan masih kosong jadi makin panjang. Diulang-ulang terus. Aduh, Cynthia, saudari.